Oke, hari ini kita akan belajar mengenai menentukan fungsi kuadrat. Nah, untuk menentukan fungsi kuadrat, ada beberapa informasi yang harus diketahui. Nah, dari gambar mungkin bisa kita lihat. Misalnya ada fungsi kuadrat yang kita perlukan. Beberapa informasi yang harus diketahui adalah misalnya titik potong pada sumbu X, titik potong pada sumbu Y, ini titik potong pada sumbu X, titik potong sumbu X, titik potong sumbu X. Nah, ini titik potong pada sumbu Y, titik potong pada sumbu Y. Nah, selanjutnya ada titik puncak di sini. Titik puncak atau titik optimum yang kita pelajari. Mungkin seperti itu yang diketahui. Nah, dari beberapa titik yang diketahui ini, terdapat 4 kondisi yang memungkinkan untuk menentukan suatu fungsi kuadrat. Mungkin kita akan lihat, sudah diperhatikan untuk gambarnya ya. Titik potong pada sumbu X, titik potong pada sumbu Y, dan titik optimum. Oke. Selanjutnya pada 4 kondisi yang memungkinkan untuk menentukan suatu fungsi kuadrat. Ada 4, berarti yang pertama kita akan bahas jika 3 titik koordinat yang berbeda dari fungsi kuadrat tersebut. Diketahui. Jadi kondisi yang pertama itu adalah 3 titik koordinat yang berbeda dari fungsi kuadrat tersebut yang diketahui. Nah, contoh ilustrasinya bagaimana? Misal ini X, Y. Nah, di sini kemungkinannya kita ketahui ada 3 buah titik. Misalnya di sini 1, di sini 1, di sini 1. Nah, fungsi kuadratnya gimana? Ya, itu yang kita cari. Mungkin bisa sketsa seperti ini. Nah, seperti itu yang kita cari. Nah, kondisi yang pertama seperti itu.
Selanjutnya kondisi yang kedua. Nah, jika diketahui titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y diketahui. Nah, bagaimana ilustrasinya? Mungkin gambarnya akan seperti ini. Diketahui titik potong pada sumbu X. Misalnya titik potongnya ada di sini dan di sini. Dan titik potong pada sumbu Y diketahui. Pada sumbu Y mungkin ada di sini. Mungkin kondisinya seperti ini. Jadi fungsi kuadratnya ditanyakan seperti apa? Kira-kira sketsa dari grafiknya mungkin seperti ini. Seperti itu kurang lebih. Ini kondisi yang kedua. Diketahui titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Kondisi berikutnya yang ketiga. Adalah jika diketahui titik potong pada sumbu X dan titik optimumnya atau titik puncaknya diketahui. Jadi kondisi yang ketiga itu adalah titik potong pada sumbu X dan titik optimumnya diketahui. Kita akan mencari fungsi kuadratnya seperti itu. Mungkin kondisinya titik optimumnya yang diketahui. Yang pertama, titik potong pada sumbu X. Misal titik potongnya ada di sini, ada di sini. Oke. Untuk titik optimumnya kira-kira berada sekitar sini. Tidak menyentuh sumbu Y. X, Y. Jadi fx-nya adalah yang kita cari adalah fungsi kuadratnya. Jika diketahui titik potong pada sumbu X dan titik optimumnya diketahui. Bagaimana seperti itu ya kira-kira. Oke. Gambarnya agak sedikit pensilnya kurang bagus. Oke. Ini yang kita akan cari. Nah, kondisi yang terakhir bagaimana? Oke. Kondisi yang keempat. Adalah jika diketahui titik potong
sumbu Y dan titik optimum. Titik optimumnya atau titik puncaknya diketahui. Nah, kondisi yang keempat adalah titik potong sumbu Y dan titik optimumnya diketahui. Nah, bagaimana ilustrasinya? Kondisi yang keempat, X, Y. Nah, titik optimumnya misalnya kita buat di sini titik optimumnya kira-kira ya. Dan titik potong pada sumbu Y. Kena sumbu Y. Nah, yang ditanya adalah fungsi kuadratnya sama dengan ditanda tanya. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti ada kondisinya. Mungkin dia seperti ini. Itu fx. Jika titik potong sumbu Y dan titik optimumnya diketahui. Nah, seperti itu 4 kondisi yang memungkinkan. Oke, yang pertama dalam menentukan fungsi kuadrat, kakak tekankan pada titik-titik yang diketahui. Titik potong sumbu X, titik potong pada sumbu Y, dan titik optimumnya atau titik puncaknya. 4 kondisinya yaitu yang pertama, 3 titik koordinat yang berbeda dari fungsi kuadrat tersebut diketahui. Yang kedua, titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y diketahui. Yang ketiga, kondisinya adalah titik potong pada sumbu X dan titik optimumnya diketahui. Dalam menentukan fungsi kuadrat itu ada 4 kondisi. Nah, yang keempat itu titik potong sumbu Y dan titik optimumnya diketahui. Nah, seperti itu gambaran umum dari pembelajaran hari ini. Silakan untuk contoh soal lanjut ke video berikutnya.